Baik, saya Ismail Dwi Iswanto, NIM 21231992. Di sini saya akan membacakan materi tentang kriteria pengakuan dan pengukuran pajak dalam laporan keuangan. Standar pengakuan dan pengukuran pajak dalam laporan keuangan bisa berbeda-beda tergantung standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Umumnya pengakuan pajak didasarkan pada prinsip pengakuan, pendapatan dan bebas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan menetapkan pajak pada umumnya mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di negara terkait. Hal ini dapat mencakup metode seperti mengakui banyak pajak tangguhan, menyesuaikan perbedaan temporer, dan menilai aset dan liabilitas pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengakuan dan pengukuran pajak dalam laporan keuangan secara umum mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS atau prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Kriteria umum mencakup pengakuan liabilitas pajak yang masih harus dibayar, estimasi liabilitas pajak masa depan, dan aset pajak tangguhan. Dalam aspek pengakuan ini, prinsip pengakuan penghasilan yang dianut oleh Undang-Undang Perpajakan, penghasilan seringkali berbeda dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Meskipun disiplin ilmu akuntansi menggunakan standar pengakuan penghasilan yang sama, atau pendapatan yang diperoleh, pendapatan yang diterima, atau pendapatan yang dapat direalisasi, pendapatan yang dapat direalisasikan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara titik di mana pendapatan direalisasikan atau mungkin direalisasikan dan titik-titik di mana pendapatan tersebut diakui. Beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut antara lain, yang pertama itu keuntungan yang berkelanjutan apabila suatu investasi pada aktiva tetap ditukar dengan aktiva tetap sejenis. Yang kedua, kemampuan membayar pajak, prinsip saat yang paling tepat untuk memungut dan memungut pajak adalah pada saat wajib pajak mempunyai cukup uang untuk membayar utang pajaknya. Yang ketiga, asas hakikat ekonomi. Pada prinsipnya, hakikat ekonomi suatu transaksi harus diutamakan di atas bentuk dan status hukumnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tusadia, NIM 2123196. Di sini saya menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap struktur laporan keuangan, yang mana hasil analisis laporan keuangan dipengaruhi oleh laporan pajak yang digunakan dalam laporan keuangan melalui analisis rasio. Pajak sangat mempengaruhi laporan keuangan, terutama analisis yang dilakukan oleh pengguna untuk berbagai tujuan. Untuk memastikan laporan keuangan handal dan hasil analisisnya akurat, segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak harus dicatat dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah fungsi pajak, yang mana fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran, ada fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Fungsi anggaran juga dikenal sebagai fungsi budgeter, adalah fungsi pajak yang pertama. Pajak adalah komponen terbesar dari pendapatan negara di Indonesia. Pajak digunakan untuk membayar anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau regular end, juga dikenal sebagai fungsi mengatur, adalah fungsi pajak yang kedua. Pajak pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, pemerintah menetapkan tingkat masuk yang tinggi untuk barang impor guna melindungi produksi domestik. Yang selanjutnya adalah fungsi stabilitas. Stabilitas atau tujuan ketiga dari pajak ini adalah dengan demikian pajak pemerintah menyediakan dana untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga yang kemungkinan mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonominya. Yang terakhir adalah fungsi retribusi pendapatan.
Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, termasuk pembangunan. Pembangunan ekonomi yang menghasilkan lapangan pekerjaan adalah contoh pembangunan yang dilaksanakan. Terbukanya lapangan kerja dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat secara merata. Baik, perkenalkan, nama saya Vika Dwi Agreni, NIM 21231926. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsistensi pelaporan pajak dan keuangan. Konsistensi pelaporan pajak dan keuangan adalah suatu prinsip yang mana perusahaan atau setiap individu melakukan informasi keuangan dan pajak dengan cara yang tepat dan sesuai, serta dapat diandalkan dalam setiap periodenya. Ada beberapa aspek penting yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode akuntansi dan perhitungan yang konsisten, melakukan pelaporan dengan tepat waktu dan akurat. Pelaporan pajak dan keuangan dilakukan secara transparan, lengkap, dan jelas, patuh terhadap standar dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk lebih memastikan bahwa laporan yang sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Konsistensi dalam pelaporan pajak dan keuangan sangatlah penting, karena laporan tersebut yang nantinya akan dipublikasikan kepada investor, kreditor, dan yang lainnya untuk dapat dianalisis. Agar dapat dianalisis dengan menggunakan teknis yang sudah ada dalam penyajiannya, harus dalam format yang mudah untuk dimengerti. Apabila laporan keuangan tidak konsisten, akan mempersulit dalam menganalisis dan hasil analisis yang didapatkannya pun bisa saja salah atau tidak tepat. Oleh karena itu, dalam pembuatan pelaporan pajak dan keuangan harus sesuai dengan format dan jelas, serta diaudit oleh auditor independen. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk menilai kondisi keuangan relatif, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan. Selain itu, standar audit tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen menyatakan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan informasi yang disiapkan adalah relevan, andal, dan mudah untuk dipahami serta sebanding. Oleh karena itu, dilakukan secara konsisten antar perusahaan, antar periode dalam satu perusahaan, dan antar perusahaan berbeda. Konsep konsistensi masih belum dipahami dengan baik oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari sempitnya konsep konsistensi pada beberapa penelitian, di mana terdapat ketidakkonsistenan ketika suatu perusahaan melaporkan angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang disampaikan, karena adanya reklasifikasi akun. Faktanya, standar audit untuk mengungkapkan perubahan akuntansi menyatakan bahwa reklasifikasi akun merupakan perubahan akuntansi yang tidak mempengaruhi konsistensi. Laporan keuangan hasil dari pencatatan dan merangkum transaksi dan terdiri dari unsur utama, yaitu laba rugi, laporan. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina, NIM 21231934, akan menjelaskan materi tentang auditor dan peran mereka dalam penilaian pajak. Tidak dijabarkan secara spesifik dalam sumber yang disediakan. Peran auditor dalam penilaian pajak. Auditor memiliki peran penting dalam penilaian pajak. Mereka melakukan audit dan verifikasi terhadap laporan pajak yang disajikan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak terdapat kesalahan atau manipulasi. Auditor juga membantu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran perpajakan dan memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Keterlibatan auditor dalam penyelesaian sengketa pajak. Auditor dapat terlibat dalam penyelesaian pajak melalui proses audit dan verifikasi. Mereka membantu dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan saran untuk penyelesaian pajak. Dalam beberapa kasus, auditor juga dapat menjadi saksi dalam proses pengadilan pajak untuk membantu penyelesaian pajak. Perkenalkan, nama saya Cita Alvina, NIM 21231952. Selanjutnya adalah pemahaman catatan kaki atas laporan keuangan terkait pajak. Menurut Keiso, Weigand, dan Warfield,
tahun 2020. Catatan kaki ini mencakup pembahasan pajak kini dan pajak tangguhan, serta analisis perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini juga diakui oleh Harahap tahun 2018 memahami bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya. Yang selanjutnya adalah Martini dan kawan-kawan tahun 2016 bahwa catatan kaki ini harus mengungkapkan rekonsiliasi antara beban pajak akuntansi dan liabilitasi perpajakan, serta ketidakpastian terkait perpajakan yang dapat mempengaruhi liabilitas atau aset perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, catatan kaki ini memberikan transparansi dan membantu pemangku kepentingan menilai kewajaran laporan keuangan dan potensi resiko pajak yang dihadapi perusahaan. Berikut adalah komponen utama dalam catatan kaki terkait pajak. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi untuk pajak penghasilan. Kebijakan akuntansi ini masuk dalam pajak kini. Yang kedua adalah pajak tangguhan. Ada dua jenis pajak tangguhan. Yang pertama yaitu aset pajak tangguhan, yang kedua yaitu kewajiban pajak tangguhan. Komponen yang kedua adalah analisis pajak tangguhan. Analisis pajak tangguhan ini mencakup rincian perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai tercatat suatu aset atau kewajiban dalam laporan keuangan menurut prinsip akuntansi dan dasar pengenaan pajak dari aset atau kewajiban tersebut. Adapun contoh perbedaan temporer meliputi: yang pertama, perbedaan temporer kena pajak. Yang kedua, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Ini menciptakan perbedaan temporer. Yang ketiga adalah rekonsiliasi beban pajak akuntansi dan pajak terutang. Catatan laporan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan harus memuat rekonsiliasi antara beban pajak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan pajak penghasilan yang terutang atas pajak. Penyelesaian ini meliputi selisih sementara, selisih laba akuntansi dengan laba kena pajak yang mengakibatkan pajak tangguhan. Yang keempat, ketidakpastian dalam pajak penghasilan. Perusahaan wajib mengungkapkan ketidakpastian terkait pajak perusahaan yang dapat mempengaruhi liabilitas atau aset perpajakannya. Ketidakpastian ini mungkin timbul dari situasi berikut: interpretasi undang-undang perpajakan yang rumit, interpretasi undang-undang perpajakan yang dapat mempengaruhi pengakuan pajak. Yang kedua yaitu perubahan undang-undang perpajakan. Yang ketiga yaitu potensi dampak Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram tentang rasio kepatuhan lapor pajak dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Menurut catatan Direktur Jenderal Pajak, proporsi kepatuhan pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan mencapai 73,06% di tahun 2019, dengan jumlah masyarakat yang telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan sebanyak 13,39 juta dari total 18,33 juta wajib pajak. Dan pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak meningkat menjadi 78%. Tahun berikutnya lagi, pada tahun 2021, rasio kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 84,07% dengan jumlah laporan surat pemberitahuan tahunan mencapai lebih dari 15,9 juta dari total sekitar 19 juta wajib pajak. Kemudian,
realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Meskipun pada tahun tersebut terjadi penurunan dari tahun berikutnya, angka tersebut masih melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 80%. Yang terakhir, dalam konferensi pers 2023, kinerja dan realisasi APBN 2024, data terkini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada tahun 2023 mencapai 88%, dengan jumlah surat pemberitahuan tahunan yang dilaporkan mencapai sekitar 17,1 juta dari total 19,4 juta wajib pajak yang diharapkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Dan dari grafik tersebut dapat menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam laporan surat pemberitahuan tahunan dan membayarkan pajak mengalami variasi dengan cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa bagus bagi sisi pendapatan negara karena menjadi fondasi strategis dalam merealisasikan target konsolidasi fiskal. Sebagaimana dalam komponen APBN, bahwa salah satu instrumen utama dalam mencapai optimalisasi pendapatan negara adalah bersumber dari perpajakan. Yang selanjutnya adalah kasus dan solusi. Kasus pertama, salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan akibat masalah pajak dan utang adalah PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2021, Garuda Indonesia mengalami krisis finansial yang serius, yang sebagian besar disebabkan oleh utang besar dan beban pajak. Perusahaan ini kemudian terpaksa melakukan restrukturisasi utang yang signifikan untuk menghindari kebangkrutan. Pada pertengahan tahun 2021, Garuda mengumumkan bahwa mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang sebesar 500 juta dalam bentuk obligasi syariah. Garuda memiliki total utang sekitar 9 miliar, termasuk utang kepada perusahaan leasing pesawat. Situasi ini memaksa perusahaan untuk menyusun ulang struktur utangnya melalui proses restrukturisasi yang melibatkan pengurangan besar utang dan konversi sebagian utang menjadi ekuitas dan obligasi baru. Solusi untuk masalah ini, untuk kasus ini adalah Garuda harus melakukan restrukturisasi utang dengan mengurangi utang besar dan mengonversi sebagian utang menjadi ekuitas dan obligasi baru, serta mencari penundaan atau keringanan pajak dari pemerintah. Selain itu, Garuda juga harus meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rute penerbangan, dan mengurangi biaya operasional. Diversifikasi sumber pendapatan melalui pelayanan tambahan seperti kargo udara dan kemitraan strategis juga dilakukan, serta penguatan tata kelola perusahaan dan digitalisasi proses untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selanjutnya yaitu studi kasus dan solusi. Kasusnya, pertimbangan perusahaan yang telah mengakui pendapatan dari penjualan produknya dalam laporan keuangannya, tetapi belum membayar pajak sesuai dengan pendapatan tersebut. Ini dapat terjadi karena perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan pembayaran pajak. Solusinya bisa melibatkan penggunaan metode akrual untuk mengakui pendapatan dengan tepat waktu sambil mengelola pembayaran pajak secara efisien dengan memperhitungkan kredit pajak yang tersedia atau menggunakan strategi perencanaan pajak yang sesuai. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan regulasi pajak yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah kasus dan solusi, yang mana kasusnya PT ABC adalah produsen tekstil. PT ABC mencatat laba sebelum pajak atau EBT sebesar 100 miliar pada tahun 2023. Tetapi laba kena pajak PKP PT ABC hanya sebesar 80 miliar.
karena beberapa transaksi yang tidak diakui secara fiskal. Akibatnya, PT ABC harus membayar pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 20 miliar. Laba bersih, PT ABC kehilangan 100 miliar rupiah dan menjadi 80 miliar rupiah. Ekuitas, PT ABC tidak mengalami perubahan status ekuitas karena pajak mengurangi laba bersih. Liabilitas, PT ABC memiliki utang pajak sebesar 20 miliar rupiah. Solusinya yaitu untuk mengurangi dampak pajak terhadap struktur laporan keuangannya, PT ABC dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perencanaan pajak. Untuk memastikan bahwa semua transaksi secara fiskal diakui dan PKP yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan, PT ABC harus melakukan perencanaan pajak yang matang. Yang selanjutnya adalah konsultasi dengan konsultan pajak. PT ABC dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan saran dan masukan terkait pajak. Yang terakhir adalah gunakan insentif pajak. PT ABC dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang diberikan. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti pemotongan pajak, asuransi pajak, dan memberikan pajak. Saya akan membacakan kasus solusi yang keempat. Kasus terjadi pada tahun 2018, ditemukan pelanggaran pada audit laporan keuangan di suatu perusahaan swasta. Solusinya, jika auditor menemukan bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau menemukan adanya kecurangan dalam laporan keuangan, maka auditor bertanggung jawab untuk melaporkan temuan tersebut. Baik, kasus dan solusi. Kasus dan solusi yang kelima yaitu contoh kasusnya pada industri pertambangan. Pada perusahaan tersebut dilakukan analisis dari tahun 2007 sampai tahun 2020. Dalam penelitian tersebut terjadi perubahan atau penyajian kembali data laporan keuangan pada setiap periode yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang membuat laporan keuangan menjadi tidak konsisten. Solusi dari kasus tersebut yaitu para investor dan kreditor harus lebih teliti lagi dalam melakukan menganalisis laporan keuangan dan dapat mengambil keputusan secara ekonomis serta bermanfaat untuk perusahaan. Serta para investor harus dapat memperhatikan perubahan peraturan yang mungkin terjadi. Auditor juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya agar dapat memberikan informasi yang relevan dan lebih konsisten. Baik, di sini saya membacakan tentang kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana karakteristik dari standar pengakuan dalam laporan pajak dalam laporan keuangan bisa berbeda-beda, tergantung standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Pengakuan dan pengukuran pajak dalam laporan keuangan secara umum mengikuti standar akuntansi yang telah berlaku. Pajak sangat berpengaruh terhadap struktur laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan sangat penting, karena laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang handal dapat berdampak positif bagi pengguna. Karena pentingnya laporan keuangan harus dijelaskan saat membuat keputusan.